Nah, Islam kita adalah Islam yang sinkretik, Islam yang mentoleransi apa sahabat? Tradisi. Dan pada titik inilah Ahlussunnah wal Jamaah kita berkontradiksi dengan di luar kita, yaitu Islam yang fundamentalis. Islam banyak istilahnya ya. Ini akan berkontradiksi dengan Islam fundamentalis atau Islam ekstrim kanan atau Islam radikal atau Islam puritan dan seterusnya. Dan Islam-Islam ini memiliki benang merah yang sama apapun jenis organisasinya. HTI, Salafi, Wahabi yang sudah dibubarkan itu, MTA, kami, kemudian apa? MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, itu memiliki benang merah yang sama, yaitu purifikasi ajaran Islam. Purifikasi, pemurnian. Pemurnian dari apa? Dari tradisi yang dianggap bid'ah. Itu letaknya, sahabat-sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah kita letaknya di situ sebenarnya, yang paling krusial yang Anda akan hadapi. Kenapa kita perlu memperjelas Ahlussunnah wal Jamaah di aspek keislaman? Ya, iman kan dimensinya dengan Tuhan, ya, teosentrisme, ya toh. Kalau ihsan juga seringkali teosentris, tapi kalau Islam itu antroposentris, berkaitan dengan relasi kemanusiaan dan relasi sosial. Dan kita wajib menjaga identitas keislaman Ahlussunnah wal Jamaah yang ditopang oleh fikih dan syariah yang mentoleransi dan mengasimilasi atau mengakomodasi tradisi. Paling tidak ada dua argumentasi penting. Kenapa kita perlu menjaga identitas Ahlussunnah wal Jamaah pada aspek keislaman? Pertama, bahwa Indonesia, sejarah ya, berdirinya Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan alim ulama untuk menyebarkan agama Islam melalui Wali Songo generasi pertama Syekh Abdul Jumadil Kubro di Troloyo, ya, di Mojokerto, sampai generasi ketiga Wali Songo. Apa yang dilakukan? Mereka menyebarkan Islam tanpa menghilangkan tradisi, tapi mengisi tradisi itu dengan nilai-nilai keislaman atau melakukan islamisasi budaya. Maka Islam Ahlussunnah wal Jamaah identik dengan tradisi Indonesia. Itu argumentasi pertama. Dan tradisi Indonesia bagian dari keragaman dan keberagaman. Indonesia multiras, multi etnis, multi bahasa, multi culture, itu dijaga. NU lah yang menjaga itu sampai sekarang dengan 4 pilar NKRI, PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45 dan PB, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati dan Undang-Undang 45. Pancasila sebagai azas keindonesiaan dan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai asas keislaman kita. Kalau kita menjaga keislaman tradisi, berarti kita menjaga Indonesia atas keberagaman. Dan kita bermusuhan dengan mereka yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Maka ketika kita ber-PMI atas nama Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, kita menjaga Indonesia. Dan siapapun yang nalar dipakai ke otaknya, kader PMI bermusuhan dengan pemikiran mereka yang akan merusak NKRI, ditopang oleh landasan teologis Ahlussunnah wal Jamaah di aspek keislaman. Kalau nilai-nilainya, ini yang saya maksud manifestasi. Kita ber-PMI bagian dari manifestasi menjaga Indonesia. Anda tidak boleh merusak keberagaman. Nah, kalau sahabat-sahabat sekalian, penjelasan selanjutnya tadi pertama apa? Argumentasi pertama menjaga keberagaman. Yang kedua, menjaga Islam rahmatan lil alamin yang seutuhnya. Karena kita tidak mengkafirkan orang. PMI itu memberikan kemaslahatan dalam aspek yang sangat luas, termasuk hablum minal alam dan minan nas.
Dan sahabat-sahabat sekalian, ini doktrinnya iman Islam ya, sudah ya. Penalarannya itu yang paling penting. Saya tidak menjelaskan terlalu dalam di aspek yang lain ya. Satu hal lagi, penalaran juga. Kenapa kita bertauhidnya ala Asy'ariyah dan Jabariyah? Asy'ariyah dan Jabariyah ini adalah integrasi, penggabungan dari dua aliran kalam yang saling berkontradiksi. Apa saja sahabat? Apa saja dua aliran yang berkontradiksi? Aliran Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah yang menentukan segala sesuatu adalah Allah atau Tuhan. Kalau Qadariyah menentukan segala sesuatu adalah manusia. Dan Jabariyah Qadariyah melekat, tidak terpisah, melebur menjadi faham Asy'ariyah dan Qadariyah. Ini tidak bermasalah. Biasanya urusan keimanan adalah urusan dengan Tuhan, gitu ya. Yang paling penting di materi aswaja kita adalah di dimensi ini. Oke ya. Di dimensi metodologi ini, di tawasul, tawasun, ta'adul, dan tasamuh. Atau saya buka satu materi sebagai penutup sahabat. Saya sudah menyampaikan 3 hal penting dan ini hal yang terakhir di materi aswaja. Di materi ini nih, aswaja dan NDP. Oke. Nanti jika harus cut sholat gak apa-apa ya. Nanti lanjut sesi boleh. Saya masih ada waktu kayaknya. Atau dianggap cukup juga gak apa-apa. Ini sahabat, saya kaitkan di aspek NDP. Ini nih. Terlihat sahabat? Di aspek NDP satu ini, landasan. Anda sholat kan? Oh ya. Ini. Oke, ini ya. Ini saya sampaikan al-hurriyah, al-musawa, al-adalah, at-tasamu, dan tawasud. Agak berbeda dengan 4 doktrin di aswaja ya. Kali ini saya kaitkan aswaja dengan NDP, tapi pada penalaran yang lebih tinggi. Ya, apa yang harus manifest? Tahu ya, lawan dari manifest latensi. Ilmu itu masuk pada 3 cara ya. Pertama ada internalisasi, dengan Anda membaca, dengan Anda mendengar, dengan Anda diskusi. Yang kedua ada rekonstruksi oleh pikiran dan keyakinan dan manifestasi dalam perilaku. Tapi tidak semua pengetahuan itu akan termanifest menjadi perilaku dan tindakan. Nah, agar aswaja itu termanifestasi, bagaimana caranya? Adalah ini. Sebenarnya kaitannya dengan NDP. Nah, walaupun NDP ini sudah ada di materi Mapapa ya. Betul. Saya ulas kembali ini, dikaitkan. Yang pertama, bahwa sublimasi dari aswaja dalam ruang yang besar tadi, manifestasinya pertama adalah bahwa kita harus memiliki semangat kemerdekaan, memperjuangkan al-hurriyah, memerdekakan kaum mustad'afin, memerdekakan orang yang tertindas, memerdekakan orang yang dipenjara tanpa diadili atau digusur tanpa dibayar, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan semangat manifestasi hurriyah. Di PMII berarti Anda perlu sekolah ansos, sekolah ideologi, dan melakukan advokasi. Di masyarakat nanti Anda dengan posisi sosial masing-masing membela kaum mustad'afin. Karena pada dasarnya semua orang yang beragama seringkali berdusta atas nama agamanya. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apa kamu melihat orang yang mendustakan agama? Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang-orang yang menghadik, menindas, tidak membela, tidak punya kesadaran terhadap orang-orang miskin. Nah, manifestasi ini di PMI bisa dengan ansos Anda latihan advokasi. Di masyarakat Anda membela sesuai dengan porsi masing-masing.
Anda sebagai pendidik, advokat, birokrat, ada manifestasi dari aswaja ini, namanya al-huriyah tadi. Tidak bangga dengan gelar akademik, tapi sibuk dengan urusan anak, istri, dan pekerjaannya sendiri. Tapi tidak punya peran-peran sosial. Kemudian yang kedua adalah memperjuangkan al-musawwa, kesamaan derajat hak dan kewajiban. Tidak merasa tinggi dan menindas, tidak merasa rendah dan meminta bantuan. Memperjuangkan egalitarianisme, memperjuangkan kesamarataan, memperjuangkan kesamaan hak, derajat, dan kewajiban manusia di hadapan manusia, manusia di hadapan hukum, manusia di hadapan alam, dan manusia di hadapan Tuhan. Ketika kita ada kelompok yang mengkafirkan, dia sudah menjadikan dirinya sebagai Tuhan kan, atau mengambil hak prerogatif Tuhan itu. Anda silakan telaah dan perluas ya interpretasi terhadap makna ini. Gunakan daya pikir Anda itu tentang al-musawwa, memperjuangkan persamaan derajat hak dan kewajiban. Kemudian memperjuangkan keadilan dalam bentuk apapun. Di mana ada ketidakadilan, Anda harus bersikap. Kalau ini mendarah daging, Anda tidak akan pernah bisa tidur dan merasa tenang hanya dengan urusan pribadinya. Anda selalu ingin terlibat menyelesaikan masalah sosial. Karena kader PMI, kalau bukan bagian dari penyelesaian masalah sosial, maka Anda adalah bagian dari masalah sosial itu sendiri. Dan itu akan terlihat jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ketika Anda berproses di PMI, jangka panjangnya apakah di masyarakat Anda respect terhadap sesuatu yang tidak adil dari posisi apapun. Kalau Anda jadi guru, contoh Anda respect terhadap anak putus sekolah, orang buta huruf. Kalau Anda menjadi advokat, Anda respect terhadap korban-korban hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ibu-ibu menebang pohon di penjara tanpa diadili, itu harus dibela. Kalau Anda misalnya menjadi ekonom, menjadi ahlinya, Anda memberi bantuan-bantuan sosial, itu bagian sebenarnya dari manifestasi. Manifestasi itu nilai yang menjadi perilaku, itu berarti manifestasi dari nilai itu. Silakan kalian berlomba-lomba fastabiqul khairat itu dalam manifestasi nilai-nilai ini. Kemudian tasammuh, toleran, tidak mengkafirkan orang, memposisikan agama budaya sama, jangan mengambil alih hak prerogatif Tuhan. Nah, saya yakin betul PMI mendidik bagi siapa yang berproses dengan iktikat yang baik, dengan penuh penghormatan, sehingga Anda perlu memperjuangkan pada akhirnya adalah perdamaian, tawasud, berada di tengah, mendamaikan siapapun yang berkonflik, mendamaikan siapapun yang berkontradiksi dan saling melawan, dan meredakan permusuhan dalam masyarakat nanti. Apapun posisi Anda, semakin tinggi pengaruh dan derajat Anda, semakin besar pengaruhnya untuk manifestasi ini. Semakin tinggi derajat Anda, ada dua syarat orang akan dinaikkan derajatnya. Yarfa'illahul ladzina amanu. Pertama adalah orang yang bertauhid yang tinggi. Syarat yang kedua adalah orang-orang yang berilmu. Kalau Anda memiliki dua syarat itu, maka dua syarat itu akan mengangkat derajat orang untuk melakukan manifestasi ini. Semakin rendah dua kadar tadi, semakin rendah kemampuan Anda untuk memanifestasikan nilai-nilai ini. Maka sahabat-sahabat sekalian, di kesimpulan yang saya sampaikan ini tentang substansi aswajab dan penalarannya, ketika kita sudah mengetahui aspek iman, Islam, dan ihsan, kemudian adalah bagaimana manifestasinya, termasuk doktrin dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk pada aspek manhajul fikr wal harokah, dan termasuk pada nilai-nilai mendasar sublimasi Islam. Yang paling penting adalah manifestasinya. Nilai ini menjadi perilaku yang nyata dalam pikiran dan perilaku kita nyata. Anda tidak pernah dianggap orang yang memiliki nilai tasamuh kalau Anda masih mengkafirkan orang. Contoh begitu. Anda tidak pernah dianggap sebagai orang yang memiliki nilai tasamuh kalau sahabat-sahabat tidak, ya,
tidak membela dan menghargai budaya dan agamanya. Saya kira itu sahabat-sahabat, jika nanti masih ada sesi saya bersedia untuk proses tanya jawab, karena ini masih presentasi saja. Saya terserahkan ke moderator. Jadi karena ini waktu sholat mungkin cut dulu, saya usul begitu. Saya masih ada waktu untuk sesi tanya jawab sebelum menerima kedatangan banyak tamu. Ada dari tarbiyah dan cabang juga ya. Tapi nanti segera saja.